Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan editorial dan penyuntingan naskah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang apa itu editorial dan apa saja yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan editorial. Pertama kita akan membahas tentang apa itu editor. Secara pengertian istilah, editor adalah orang yang mengedit tulisan naskah atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Jadi fungsi editornya sebagai seorang pengedit atau penyunting. Jadi dengan kita memahami istilah editor ini, kita akan mampu memahami secara bersama tentang tujuan dari perkuliahan editorial dan penyuntingan naskah. Jadi tujuannya adalah Anda mampu untuk melakukan editing dan penyuntingan naskah-naskah, baik naskah formal ataupun non formal. Oke, tapi tujuan atau kemampuan yang diharapkan adalah Anda mampu menyunting berita atau news editing, penulisan opini atau editorial untuk koran atau media lain dalam bentuk editorial, resensi, kolom, surat pembaca. Mahasiswa yang akan belajar menulis dan menganalisis tulisan editorial ini harus mampu melakukan penekanan khusus pada prinsip, standar, dan praktik dengan mengevaluasi halaman editorial pada koran-koran terkemuka serta teknik jurnalistik yang digunakan dalam penyuntingan berita. Jadi nanti harapannya Anda mampu melakukan sebuah praktik penulisan atau penyuntingan yang baik dan benar berdasar pada kaidah-kaidah jurnalistik. Oke, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan di bawah ini, yaitu pertama, Anda melakukan penyuntingan berita dengan prinsip-prinsip editing dan standar bahasa jurnalistik. Pada dasarnya, standar bahasa jurnalistik ini adalah standar bahasa pada umumnya atau standar bahasa formal. Dan tetapi nanti kita akan coba praktikkan bersama, kita coba lihat bersama dalam bentuk tertulis bahwa bahasa jurnalistik itu punya kekhasan, punya hal yang berbeda dibanding bahasa-bahasa formal pada umumnya. Kemudian mereka diharapkan atau Anda diharapkan mampu mengembangkan tulisan reportase faktual objektif menjadi tulisan opini. Artinya, reportase atau liputan-liputan yang Anda lakukan itu berdasar pada fakta dan bersifat objektif, tetapi Anda ubah atau Anda kembangkan menjadi tulisan berbasis opini atau pendapat atau argumen. Jadi nanti reportase faktual yang Anda dapatkan itu nanti Anda ubah menjadi suatu tulisan bersifat opini. Kemudian Anda diharapkan mampu menyeleksi dan mengevaluasi isu-isu publik untuk ditulis. Artinya Anda harus mampu memahami apa yang sedang khas, apa yang sedang panas nih dibicarakan di publik untuk ditulis, tetapi Anda juga harus mampu menyeleksinya. Tidak semuanya harus Anda tulis, Anda harus mampu menyeleksi baik dari segi bahasa atau dari segi urgensi berita itu untuk diangkat atau untuk ditulis. Kemudian memosisikan sudut pandang editorial. Artinya Anda harus tahu sudut pandang seorang editorial atau seorang editor. Anda harus mampu memahami, mengerti seorang editor itu fungsinya sebagai apa, tugas, hak, dan kewajibannya sebagai apa. Anda harus tahu posisi itu. Nanti setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami itu. Setelah itu, Anda harus mampu menggunakan gaya, teknik, dan metode yang bervariasi untuk menghasilkan editorial yang efektif, komentar, dan kolom editorial. Artinya, seorang editor atau seorang yang terjun di dalam dunia penyuntingan dan editorial ini diharapkan Anda mampu menyajikan sebuah berita yang menarik setiap harinya dengan gaya Anda, dengan cara Anda, dengan kekhasan Anda masing-masing. Kemudian Anda mampu menggunakan sumber manusia, fakta, statistik, referensi sejarah, dan konteks yang tepat untuk melakukan validasi argumen. Artinya begini, rekan-rekan nanti diharapkan mampu membuat sebuah argumen atau sebuah opini yang sedang hot atau sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat, tetapi Anda harus mampu untuk menyertakan sumber-sumbernya. Sumber manusia dalam artian ini Anda harus melakukan wawancara atau melakukan interview pada seseorang
sehingga memperkuat argumen Anda. Setelah itu Anda harus menyertakan fakta. Fakta ini berupa apa? Data. Kemudian ada statistik, ada referensi sejarah. Jadi nanti ada teori-teori sejarah, ada referensi sejarah, dan konteks yang tepat untuk melakukan validasi argumen Anda. Jadi Anda berhak untuk melakukan suatu argumen terhadap suatu hal yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat, sehingga Anda nanti mampu mengajak masyarakat untuk membaca atau untuk melakukan apa yang Anda tulis di karya tulis Anda nanti. Kemudian Anda harus mampu menggunakan logika untuk membuat argumen dan mengenali kesalahan. Artinya, seorang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan editorial ini harus memiliki logika yang baik untuk membuat sebuah argumen. Artinya logika ini nanti Anda harus berdasar pada data-data. Tidak hanya sekedar Anda melakukan sebuah pemikiran atau pendapat tetapi tidak didasarkan pada data. Sehingga logika ini untuk membuat argumen dan mengenali kesalahan ini nanti akan tepat sasaran dan akan bisa diterima oleh pembaca dengan baik. Kemudian menggunakan teori komunikasi untuk menulis persuasi. Artinya Anda harus nanti memahami apa itu teori komunikasi dan bagaimana menulis persuasi. Menulis suatu berita, menulis suatu judul. Kalau mungkin Anda saat ini sering mendapatkan suatu judul-judul berita di pemberitahuan di media sosial, judulnya seperti clickbait. Artinya judul itu terkesan sangat menarik, tapi setelah dibuka biasa saja. Nah, itu justru yang sebenarnya saat ini sedang dicari orang-orang yang mampu membuat sebuah judul yang sangat menarik, tetapi isinya pun kalau bisa juga menarik. Terus setidaknya menarik seseorang untuk melakukan sesuatu dalam konteks ini, untuk membaca atau untuk mengikuti apa yang Anda perintahkan atau Anda harapkan. Kemudian memahami pentingnya halaman opini sebagai sarana melayani kepentingan publik dengan audiens yang berbeda. Kemudian yang terakhir, yang harapan kami untuk Anda mengikuti perkuliahan ini adalah menganalisis tulisan editorial dan berita di media lokal maupun nasional. Itu nanti sembari berjalan. Yang pertama, saya tugaskan untuk membuat sebuah laporan tertulis tentang kondisi di lingkungan Anda saat ini setelah terjadi pandemi COVID. Anda menulis sebuah berita, Anda menulis sebuah laporan, kemudian yang Anda bahas itu bebas. Anda bisa membahas dari segi ekonominya, kemudian Anda bisa membahas dari segi kegiatan masyarakatnya. Saya beri contoh, misal kondisi ekonomi di sekitar Anda saat ini mengalami penurunan, dilihat dari aktivitas masyarakat dalam berjual beli itu mengalami penurunan penghasilan dan sebagainya, Anda bisa bahas di situ. Anda juga bisa mencampurkannya atau mengkombinasikannya dengan laporan tentang kegiatan masyarakat. Apakah masyarakat di sekitar Anda itu saat ini dengan baik mengikuti saran-saran pemerintah dengan melaksanakan protokol-protokol kesehatan, atau malah justru sebaliknya masyarakat di sekitar Anda itu saat ini dalam posisi pandemi ini dia sangat tidak peduli dengan apa yang diharapkan atau apa yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga Anda berhak untuk menulis dengan bebas apa yang Anda ingin tulis laporan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian dibuat dalam bentuk paper. Jadi nanti ada paper minimal 2 halaman. 2 halaman ini dalam artian isi semua ya. Nanti ada cover, kemudian ada isi, kemudian isinya 2 halaman minimal dan maksimal 4 halaman. Ditulis dengan font Times New Roman, spasinya 1,15. Dikumpulkan di Google Form pada pertemuan minggu depan. Jadi Google Form yang saya bagikan pada perkuliahan setiap hari itu nanti Anda isi di bagian paling bawah, di bagian tugas evaluasi harian. Jadi nanti Anda bisa kumpulkan di situ minggu depan. Kalau ada pertanyaan tentang tugas ini, Anda bisa sampaikan di grup. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda segera kerjakan minggu depan, Anda kumpulkan, dan nanti akan kita bahas bersama. Dengan Anda menulis ini, Anda utamakan teknik-teknik menulis dengan bahasa yang baik, teknik menulis dengan bahasa yang benar. Nanti akan saya nilai dari situ. Saya akan lihat apakah Anda sudah menguasai dasar-dasar dalam editorial dan penyuntingan. Dan satu hal,
Kalau nanti saya menemukan bahwa apa yang Anda tulis itu adalah hasil copy paste dari internet, maka saya bisa pastikan Anda akan bertemu saya kembali di semester ganjil atau pada perkuliahan ini tahun depan. Artinya saya pastikan Anda mengulang, karena saya sangat tidak mentolerir adanya plagiasi. Pak, tapi kalau saya cari data dari internet boleh, tapi kan tidak copy paste semuanya, gitu ya. Jadi Anda bisa memahami antara hanya sekedar mencari data dan copy paste. Itu saya rasa itu dulu untuk perkuliahan kita. Anda fokus pada praktik, karena perkuliahan editorial dan penyuntingan naskah ini kita fokus pada praktik. Jadi saya wanti-wanti di awal bahwa kita akan banyak tugas dan kita akan banyak melakukan praktik. Ini tidak perlu Anda kaget nantinya, Pak kok banyak banget tugas, karena ini memang mata kuliah praktik sebenarnya. Oke, untuk minggu depan kita kuliah via Zoom dan Anda siapkan dari berbagai macam aspeknya, kuota, tempat, lokasi, sehingga tidak ada alasan untuk Anda, Pak saya nggak punya sinyal, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, dan sebagainya. Dan informasi sudah saya sampaikan 1 minggu sebelum perkuliahan, sehingga tidak ada yang tertinggal informasinya. Begitu. Selamat siang. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kondisi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.